Tokoh militer yang satu ini sudah sangat dikenal di tengah masyarakat. Kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Tak salah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayakan beliau memimpin Panglima TNI. Pak Muldoko ini dari Panglima TNI sekarang menjadi Panglima TANI. Sebagai Ketua Umum HKTI tentunya banyak hal menarik yang akan beliau sharing kepada kita. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Kisah Bapak kan sangat menginspirasi banyak orang. Bisa dijelaskan nggak perjalanan karir Bapak? Perjalanan karir ya cukup panjang ya perjalanan karir saya. Waktu saya lulus SMA dulu sebenarnya saya masuk sosial ya. Tapi saya sudah punya keinginan waktu itu pengen jadi tentara. Saya protes ke kepala sekolah. Pak, saya harus masuk SMA Paspal. Oh, nggak bisa, Mur. Harus bisa, Pak. Gitu. Saya paksa. Ya, saya ingat persis waktu itu. Akhirnya kepala SMA saya menyerah. Oke, kalau gitu kamu saya kasih percobaan 3 bulan. Kalau kamu 3 bulan nggak bisa, kamu akan kembali lagi ke Sospol. Oh, siap, Pak. Gitu. Oke, saya berusaha semaksimal mungkin dan pada akhirnya saya ikut. Ini sebenarnya sebuah kondisi nyata yang saya hadapi waktu itu. Kalau saya nggak punya keberanian untuk melakukan sesuatu, mungkin saya nggak bisa seperti ini ya. Karena waktu itu Sospol itu nggak bisa masuk Akabri gitu. Alhamdulillah setelah saya lulus SMA itu, saya ikuti tes itu dengan lancar ya. Padahal sebenarnya saya nggak ngerti itu apa sih Akabri itu. Tesnya gimana? Nggak ngerti sama sekali ya itu. Besok tes psikotes, apa tuh psikotesnya? Jadi nggak ngerti ya, sudah ikut aja. Ya, alhamdulillah mungkin memang sudah punya jalannya di situ ya. Nah, waktu saya masuk ke Taruna, saya menemukan sesuatu ya. Karena hidup saya kan sulit ya, makannya susah waktu itu ya. Begitu di Akademi Militer, saya mendapatkan sesuatu, makan pagi tertib, makan siang dengan makan malam, semuanya nikmat bagi saya ya. Walaupun mungkin banyak teman saya yang itu tempat neraka ya, di rumah makan itu ya. Kalau di situ itu sebenarnya sendal-sendal ngerjain kita gitu. Tapi saya nggak peduli, yang penting dapat makan gitu. Nah itu saya sangat semangat di Akabri. Yang kedua mata kuliahnya juga menantang begitu ya, sehingga banyak teman saya yang mungkin menghindari beberapa mata pelajaran, saya ikuti dengan baik ya. Dulu saya matematik saya atau diferensial integral itu sia-sianya itu 98 ya itu. Biasanya 100 sih, 100 gitu. Akhirnya pada itu salah satu momok ya. Terus dosen saya itu mayor ribut namanya itu karena jengkelnya sama teman-teman saya itu. Ya jadi nggak masuk-masuk, akhirnya saya suruh ngajarin. Loh, kamu ajarin teman-teman kamu itu. Gitu, jadi setiap alhamdulillah setiap lulus itu selalu nomor 1 akademik ya, mental itu. Kalau fisik saya nggak seberapa ya, tapi terus berjalan dan akhirnya saya mendapatkan predikat tadi Makayasa itu ya. Saya banyak dibesarkan di Lemhanas ya, dalam konteks akademik ya, dalam konteks kepribadian ya, karena saya di situ blending dengan para senior-senior saya, para profesor, sehingga sipil saya mulai muncul ya, gitu. Civilization-nya mulai muncul, terus apa kayak berpikirnya juga sudah mulai ada apa itu diversifikasi gitu ya, bagaimana menyesuaikan cara berpikir orang sipil dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya dari situ saya jadi wakil Staf Angkatan Darat sangat cepat, hanya 3,5 bulan saya itu jadi kasat sangat cepat lagi ya. 3,5 bulan terus jadi alhamdulillah Panglima TNI. Sebuah perjalanan yang sangat panjang dan saya betul-betul menikmati apa yang saya lakukan ya gitu. Pak, dari setiap perjalanan karir Bapak maupun kehidupan, ada nggak Pak yang paling sentimental atau momentum banget buat Bapak Pak? Yang paling
menurut saya kehidupan keluarga saya yang pertama itu menjadi tonggak ya, menjadi tonggak kenapa saya bisa menjadi seperti ini ya. Ini ada kondisi yang antagonis di rumah itu, paradok. Ayah saya mendidik saya sangat keras ya. Padahal ayah saya itu sipil loh, ya. Tapi dia di kampung ini jago boyo. Jago boyo jabatan yang menegakkan keamanan di desa itu. Menjaga bahaya itu jago boyo itu bahaya Jawa. Itu keras sekali. Tapi ibu saya yang halus, yang itu ya merawat saya itu betul-betul dengan kasih sayang gitu. Kondisi yang paradok itulah pada akhirnya memunculkan satu sisi saya menjadi seorang perwira yang kuat, pada sisi yang lain saya memiliki empati yang sangat tinggi kepada lingkungan ya gitu. Bagaimana Bapak melihat permasalahan bangsa ini ya Pak? Terutama ini tentang isu pertahanan dan keamanan nasional Pak, dari kacamata Bapak. Isu pertahanan dan keamanan nasional. Ya, begini ya. Saya selalu memberikan kuliah kepada teman-teman perguruan tinggi ya, bahwa situasi lingkungan ini, Presiden selalu mengatakan situasi dunia berkembang dengan cepat ya. Memang ada 5 fenomena global yang saat ini terjadi ya. Dunia telah atau global telah berubah dengan cepat ya. Change, speed luar biasa, penuh dengan risiko, ada risk di dalamnya. Berikutnya complexity, sangat kompleks. Perubahan satu sisi, perubahan situasi di laut utara Natuna atau yang dulunya laut Cina Selatan itu berubahnya sangat cepat ya. Pak, sebagai Panglima TANI nih Pak, Bapak tentu punya ini ya Pak, target untuk di HKTI dan untuk menjaga langkah-langkah yang dilakukan Bapak sebagai Ketua Umum HKTI dalam menjaga ketahanan pangan nasional Pak. Saya bersama para beberapa profesor perguruan tinggi menciptakan benih baru ya, yang namanya M70D, 70 hari ya, M70D itu 70 hari, yang satu lagi M400 ya, satu mal itu 400 butir. Luar biasa itu isinya. Berikutnya saya membuat pupuk sendiri, pupuk organik. Ya, saya merekrut anak-anak muda dari sarjana pertanian untuk menjadi para pendamping ya, 2 PPL ya. Berikutnya saya merekrut para ahli-ahli di bidang hama, sehingga persoalan hama ini menjadi persoalan nasional, jangan main-main ya. Bayangkan petani juga sekian lama bertani, kalau 3 bulan mau panen habis tuh panah hama. Ini yang terakhir, bahwa pertanian itu perlu dan membangun sebuah sistem informasi gitu. Ini dunia milenial, anak-anak kan gitu ya. Kalau enggak susah ya. Seperti begini, sistem informasi yang saya bangun saya ini, si Amin sekarang bertani di mana? Oh, di Sidoarjo. Di koordinat berapa, luasnya berapa, dia nanam pada tanggal berapa, dia ngumpul pertama tanggal berapa, panen tanggal berapa, hasilnya berapa, semua terekod dengan baik database-nya, sehingga kita bisa membuat antisipasi apabila terjadi sesuatu. Juga ada koloni hama, para pendamping belum kenal, dia foto jepret dari kanan kiri ya, saya itu dia kirim ke kantor kita di pusat dianalisa. Oh, ini hama ini risikonya akan begini, kalau tidak ditangani akan begini. Untuk itu penanganannya seperti ini. Gitu. Jadi kita cepat menanganinya. Untuk itulah alhamdulillah ya, berbagai beberapa kali kita panen itu semuanya berhasil dengan baik ya. Itu jadi kita bekerja dalam sebuah sistem ya, ada pupuk, ada benih, ada pendampingan, ada yang mengatasi masalah hama, ada sistem ya informasi, sehingga semuanya dalam sebuah dalam sebuah sistem yang tidak bisa dipisahkan. Saya tidak jualan benih, saya tidak jualan pupuk, tidak, tapi sistem ini yang kita bangun, ini saya distribusikan, saya transformasikan kepada para petani. Memang tidak mudah awalnya ya, tapi dengan membuat demlot antara 5-10 hektar, setelah itu dia lihat sendiri hasilnya seperti itu, kita nggak perlu lagi nyuruh gitu ya. Itu modalnya itu gimana Pak? Ini ada 5 persoalan petani ya, ini selalu saya ulang-ulang ya. Yang pertama persoalan tanah ya. Tanah itu udah
daerah sempit rata-rata nasional 0,2 sampai 0,3 sempit, udah begitu rusak. Berikutnya capital, petani itu nggak punya modal, susah, walaupun kita sudah pemerintah nyiapin kur, tapi susah ya, nggak gampang ya. Berikutnya teknologi. Nah, cara petani masyarakat kita masih rendah teknologi ya. Berikutnya persoalan manajemen ya. Nah, persoalan manajemen itu petani kita kalau ditanya berapa sih itu punya HPP, nggak tahu Pak. Nah, harga pokok produksi ya nggak ngerti, karena dia tidak terbiasa dengan mengulas pendekatan manajemen. Yang terakhir adalah persoalan pasca panen. Nah, pasca panen itu yang pertama kalau dipanen secara tradisional itu ada loss 10%. Ya. Berikutnya dari sisi bagaimana setelah panen itu harga. Biasanya harga petani itu selalu rendah, dikalahkan. Nah itu, nah ini coba kita pecahkan gitu ya. Kita persoalan tanah, kita pendekatannya adalah kami datang untuk memuliakan tanah. Jadi tanah yang fatigue, yang rusak itu kita muliakan lagi. Pendekatannya organik tadi, pendekatan bagaimana tanah dibenahi, setelah itu dengan mikroorganisme ya, kita untuk menyuburkan tanah. Berikutnya persoalan capital, petani kita berikan, oke, petani kamu kita berikan pupuk, kita berikan benih, kita berikan pendampingan anti hama dan seterusnya. Nah, gitu kita pinjamin dulu. Berikutnya secara teknologi, oke, kita dampingin biar kamu nanti ada transfer teknologi, ikutin dengan baik, ada SOP-nya. Berikutnya persoalan manajemen yang 0,2, 0,3 kita gabungkan dalam satu komunitas sehingga nanti secara perhitungannya begini loh dan dia mengerti ya. Nah, pasca panen, semua panen itu kita ambil kita sebagai optikernya yang harganya itu di atas harga 10% di atas harganya Bulog ya gitu. Nah, pada saat saya berjalan itu seperti itu, tahu-tahu waktu hari ulang tahun Hanura itu presiden nyari mana Pak Muldoko. Nah, saya diberitahu Pak Muldoko, kalau dicari tuh presiden, nanti jam 5 ke istana menghadap gitu. Akhirnya ke presiden waktu itu, terus saya tugas untuk memimpin HKTI itu. Padahal saya juga nggak pernah mikirin karena saya enjoy jadi petani ya. Tapi karena ini masih satu lain, ya oke, kita jalankan tugas itu. Dan alhamdulillah semua yang saya jalankan di M-Tani itu sekarang bisa sebagai sarana untuk membangun HKTI secara keseluruhan. Sebagai sekarang ketua umum HKTI ya Pak, apa sih obsesi besar Bapak Pak? Dan juga sebagai seorang pribadi Pak Muldoko, obsesi besar Bapak? Kedaulatan pangan. Itu yang ingin kita wujudkan, ya, kedaulatan pangan, bukan ketahanan. Bedanya kalau ketahanan itu barangnya ada, ya gitu, masalah banyak yang penting ada. Tapi kan itu barangnya diimport gitu. Nah, jangan dong. Iya, swasembada pangan. Nah, kita bisa swasembada untuk keperluan. Tapi kalau sudah kedaulatan pangan, wah kita bisa jualan ke ekspor kemana-mana nantinya gitu. Bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak? Bisa. Ya. Kita ini memang mulai dari benih itu sudah memiliki ketergantungan dengan multinational corporation ya. Nah, ini pelan-pelan kita harus kurangin ya. Bisa, anak-anak kita bisa kok. Kita mau mencari benih-benih yang unggulan. Saya selalu diskusi dengan penemu-penemu itu ya. Saya dengan teman saya di Surabaya menemukan kentang itu bisa 40 ton 1 hektar. Tapi biasanya masyarakat petani hanya 15 sampai 20. Ini bisa 40 ton, luar biasa. Yang sama Pak? Sama, waktunya sama. Gitu. Hanya persoalannya adalah daerah kita ketinggian yang memiliki ketinggian di atas 1.200 kan kurang. Tapi ada di Beras lagi, ada di Sembalun, ada di beberapa daerah, di Dieng ada. Nah, berikutnya yang kedua, tidak cukup daulat. Saya dalam setiap ceramah kepada para petani gitu, kita ngobrol ya, saya aneh kadang-kadang, Pak, ada Ibu Ida di Tulungagung, dia berhasil padinya
yang lainnya hancur, dia berhasil. Saya datang ke sana jam 6:30 pagi, saya di tengah sawah itu kan ada jok, nah, cangkrukannya gitu, duduk kita sama petani makan pagi sama pecel, wah luar biasa. Kita duduk gitu, kita cerita, Ibu Ida gimana kok sampai bisa berhasil? Coba cerita sama temen-temennya, gitu. Lalu sebagai ketua HKTI Pak, target untuk HKTI Sipil itu sebenarnya apa Pak? Saya tidak memiliki target yang lain kecuali targetnya ingin ya HKTI itu bisa menjadi solusi bagi para petani. HKTI ada harus bisa menjadi solusi bagi para petani. Jangan percuma dong kalau HKTI ada akhirnya tidak memberikan sesuatu ya. Sebagai contoh nanti insya Allah kalau jadi nanti kita akan melakukan syukur tani di Indramayu ya, karena Indramayu ada yang berhasil akan panen ya kurang lebih 3.000 sampai 4.000 hektar ya, tapi juga ada yang gagal di sebelahnya. Nanti kita akan juga turun ke sana untuk melakukan klinik pertanian. Kita bersama dengan teman-teman dari Gerakan Petani Nusantara dengan IPB ya, turun, Mama HKTI turun ke sana. Ya, saya selalu membayangkan ya, petani dengan keterbatasannya itu dia mesti pinjam uang untuk beli pupuk, beli benih, beli dan seterusnya. Dia tungguin 3 bulan gagal panen. Terus apa yang terjadi? Ya, itu mungkin frustasi dari waktu ke waktu. Lama-lama ya kita bisa melihat sekarang ya anak-anak muda tidak ada lagi yang mau turun ke lapangan, ke sawah ya, karena hopeless ya, tidak menjanjikan. Waktu itu saya ingin membuat sesuatu, bertani adalah menjanjikan, gitu, menjanjikan dan memberikan kepastian, gitu. Bertani adalah menjanjikan, memberikan kepastian, ya itu yang saya tanamkan ya. Pak, Bapak punya hobi nggak Pak? Atau ikut komunitas atau kayak gimana Pak? Hobi saya sih hobi biasa olahraga ya, olahraga. Hobi saya olahraga, diskusi. Olahraga apa tuh Pak? Sementara golf ya, dibatasi golf dulu, lari saya. Tapi terus kakinya kena ini, beroperasi ya. Udah nggak boleh lagi lari gitu ya. Udah golf yang ringan-ringan boleh sekarang. Sekian wawancara kami dengan Pak Muldoko, sangat terinspirasi mulai dari kiprahnya beliau sebagai Panglima TNI, Panglima Tani, dan kehidupan sehari-harinya yang sangat menarik. Hal itu bisa kita baca di majalah Man Obsession edisi November, Pak Muldoko sebagai cover utama kita. Pandangan saya dalam hidup ini perlu seorang inspirator ya. Waktu saya kecil, saya pasti waktu itu melihat figur-figur siapa yang akan bisa menjadi panutan dalam hidup saya. Sebagai contoh, waktu itu ada seorang taruna datang ke kampung saya dan saya melihat taruna itu yang menginspirasi saya, yang menjadikan saya hidup seperti ini. Untuk itu diperlukan sebuah inspirator baru yang diperankan oleh berbagai aktor, sehingga ini akan memberikan inspirasi secara keseluruhan kepada generasi kita ke depan. Terima kasih. Majalah Man's Obsession telah membawa kita ke arah sana.